Persiapan untuk naik bus cuy. Kemarin setelah main bareng sama Entika, keesokan harinya aku sekalian minta pamitan meninggalkan Harare untuk pergi ke kota Victoria Falls. Ini sebenarnya adalah salah satu hal yang menyakitkan saat traveling, yaitu saat perpisahan mengucapkan selamat tinggal di saat aku sudah betah dan kerasan. Ada pertemuan, ada perpisahan. Baik banget sih kawan-kawanku di Harare ini. Bahkan Nashel masih sempat-sempatnya masakin ayam goreng buatku sebagai bekal untuk kubawa dalam perjalanan naik bus. Hospitality orang-orang Zimbabwe itu benar-benar luar biasa. Masya Wait, I'm looking. bye-bye. See you one day. Definitely will come to. She's still feeding me with food even when I'm leaving. How kind is she? Oh my god, I'm very touched. It was lovely having you, Wendy. Okay, Enjoy you. Hope you guys today. Hari sebelumnya aku diajakin Nashel pergi ke Spa buat jadi model dadakan untuk salah satu studio kecantikan terkenal di Zimbabwe. Sebenarnya Nashel sih yang sering banget dapat undangan bantu promosi produk atau tempat usaha. Soalnya dia adalah selebgram yang mana sering dapat endorse dari berbagai macam brand. Terus berhubung aku di sini, jadi sekalian diajakin juga deh. Wah, lumayan kan? Stay happy and smiling. Yeah, the whole time. Ooh, that is nice. Okay, this way. cheers. Kalau melihat daftar harganya, wah ngeri juga ya untuk sekelas negara seperti Zimbabwe. Harga perawatannya di sini rata-rata 50 US dollar ke atas. Tentu saja di sini kami nggak perlu bayar alias gratis, malah dilayani secara maksimal. Kikuk banget sebenarnya karena ini adalah pertama kalinya aku dapat endorse kayak gini. Dari pengalamanku pergi ke salon ataupun spa di luar negeri, kok aku belum pernah ya menemukan harga yang lebih terjangkau daripada di Indonesia. Untuk urusan salon maupun spa, selama ini paling murah ada di negeri sendiri. Makanya kalau aku pulang kampung, aku selalu puas-puasin deh main ke salon, spa, pijat, mani-pedi, dan sebagainya. Soalnya lebih murah banget sih daripada di luar negeri. Di kampung halamanku saja, potong rambut di salon mulai dari Rp10.000, facial mulai dari Rp50.000, cream bath Rp60.000, panggil pijat ke rumah Rp70.000. Belum pernah di luar negeri dapat harga yang lebih murah dari di Indonesia. Di luar negeri kayak di Eropa, Afrika, Timur Tengah harganya lebih mahal-mahal. Oke deh, yuk lihat seperti apa sih perawatan kecantikan di Zimbabwe. Yeah, you can like give a short update. Yeah, you guys can. You get it's okay. So the bag is yes, yes. It's so good. But no bro, to Now I'm having steaming and it's so good. So if you want to make your skin better, you must have sauna in your face like this, steaming. It will make you so good. Ya, kurang lebih sama aja sih. Cuma dari pengalamanku, untuk pencet ambil jerawat masih lebih telaten mbak-mbak yang ada di rumah kecantikan di Indonesia. Sesi selanjutnya adalah dipakein masker. Feeling relaxed. Sesi terakhir adalah dibersihin, terus di steaming lagi selama beberapa menit. Setelah selesai facial, waktunya dipijitin. Pijatannya dikasih minyak Afrika, nggak tahu apa namanya. Yang jelas bukan minyak tawon. Entah apa nama pijatannya. Mungkin pijat ala Zimbabwe Afrika ya. Pijatannya si Mbak Afrika enak juga. enjoy it. So relax, so enjoy. Me Even too. I was about to sleep. Yeah, me too. Setelah menghabiskan 1,5 jaman facial dan pijat, selesai sudah perawatan kami di studio kecantikan di Harare. Wajah dan badanku terasa lebih segar sekarang. Itulah pengalamanku perawatan wajah dan badan di Zimbabwe. Balik lagi pamitan sama Nashel. Sayang sekali aku nggak sempat pamitan sama si Brandon karena dia sedang keluar rumah. Okay, we go now. Lexi is here. Are we cold? Yeah. Bye bye, Nashel. Bye, Wendy. Hug for the last time. It was great having you. Bye. Bye bye. Taksinya udah dateng. Ini aku naik taksi berangkat ke terminal ditemenin sama si cantik Entika.
Ada rasa sedih karena meninggalkan Harare. Jujur aja, aku jatuh cinta dengan Harare setelah tinggal cukup lama di sini. Walaupun ibu kotanya nggak begitu modern, tapi aku sangat suka dengan Harare. 3 kata buat Harare: kalem, sejuk, dan slow. Di sisi lain, aku juga senang karena nggak lama lagi aku akan berada di Victoria Falls. Aku udah sampai di terminal bus. Ini aku udah sampai di terminalnya. Ini jadwalnya. Sebenarnya ini bukan terminal sih, tapi ini adalah agen perusahaan otobus yang menyediakan jasa transportasi di Zimbabwe. Halo. Ini sedang pesan tiket dulu di loketnya. Sebelumnya sudah aku WA orangnya untuk booking kursi biar gak kehabisan. Kemarin mau order online gak bisa. Berhubung aku belum beli tiket, jadi aku belinya on the spot karena SIM card luar negeri diblokir di wilayah Zimbabwe. Gak hanya di Zimbabwe saja, beberapa negara lain SIM card luar negeri juga diblokir sih, kayak di Qatar salah satu contohnya. We give you a seat number. 7 ya? 7 is by window? Yes, front window. Okay, good. No front again, behind the driver? That's the next window. Huh? That's the next window. Next. You wanna be All behind front the seats driver? are occupied. I wanna be behind the driver, no? Okay. Yes. I'm buying ticket from Harare to Victoria Falls $30. Okay. Harusnya sih belinya online, tapi karena nggak bisa pakai kartu ya, kalau mau bayar online kan harus terima otorisasi SMS, sementara kartu asing itu diblokir, jadi aku nggak bisa pakai kartu Indo di sini. Selain itu, kalau kemarin di online aku cek ada biaya tambahan 7% dikarenakan ada tambahan untuk biaya kartu debit. Beli offline di sini tidak kena biaya tambahan lagi. Jadi setelah dihitung-hitung lebih murah beli offline sih daripada beli online. Lumayan kan, selisihnya bisa buat beli jajan gitu. Cuma mesti kabari dulu petugasnya sih kalau belinya 2 jam sebelum keberangkatan. Takutnya tiketnya habis. Berhubung ada kawanku Zimbabwe yang membantu untuk menghubungi petugas loketnya, jadi aku dibantu dibookingkan tiket terlebih dahulu, lalu bayarnya pada saat mau berangkat di sini. What time we will arrive in Victoria Falls? Big Falls around 6 or 6 tomorrow morning. 6 or 7? 6. 6. Okay. So the journey almost take Thank you. how many hours? 20 hours. Oh, Really long drive. Yeah, really long drive. it's 12 hours, but nowadays because from Blaawai to Big Falls the road is bad. Any free Wi-Fi in the bus? Yes, there is free Wi-Fi in the bus. Snack? Huh? Food? Snack? No? You can buy food. Oh, snack? We got snack? Yes, you Oh, can buy okay. there. Oh, buy. They don't give you. You buy. Ah, There's a okay. few stops. 4. Then it leaves exactly at 5. This is a Wi-Fi password here. You connect to the extra seat customer. In the bus, they will give you another Okay. Wi-Fi Okay. password. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. you. Bye bye. Let's sit there. Oh, hi guys, udah dapat tiketnya. Dengan tiket seharga 30 US dollar dan perjalanan yang memakan waktu lebih dari 10 jam, naik bus di sini tidak dapat makanan apalagi snack. Sini ke Victoria Falls $30. Oh, sorry. Yeah, we don't follow the other luggage. Is it safe? Biasanya kan kalau di negeri sendiri naik bus perjalanan jauh dapat free snack dan free makan di rest area. Tapi di luar negeri umumnya nggak begitu. Biasanya sih dapatnya free snack dan minuman aja, seperti di Turki dan Iran contohnya. Dapat snack dan minuman gratis. Sementara kalau di Afrika umumnya nggak dapat apa-apa. Yang dikasih gratis cuma angin doang. Kulihat-lihat sekeliling, wah nggak ada orang asing nih selain diriku sendiri. Cewek pula. Untuk jasa layanan transportasi ini, bus dari Harare ke Victoria Falls ada setiap hari. Dan jadwal perjalanannya tersedia sebanyak 4 kali sehari. Jadwal pagi dan jadwal sore. Sementara aku pilih keberangkatan jadwal sore, jam 5 sore, biar nanti sampai Victoria Falls di pagi hari. Here we go, the bus coming. Bye-bye, Antika. See you next time, Wendy. You look sad. Don't be sad. It's very fast. I'm sad also. Let me come into the shop. Next Bye-bye, time, Antika. when you come back to Zimbabwe, Yeah, I will. is that a promise? We'll see you next time, Wendy.
Or you come to me? Yes, I should come to Indonesia. Yeah. I promise I will when I get the money. I host you. You promise? just buy ticket. And I'll come. Promise. Alright. You just buy ticket. I will take care of you in Indonesia. Just buy the ticket. I'll make sure to look for you and I'll come. See you next time. See you Bye, next time. Bye guys. bye. Bye bye. Erika. There's nothing left to say. Oh, goodbye. I'm so sad now. Don't be sad. I can't help it. Sedih sekali rasanya berpisahan dengan Entika di sini. Aku ngarepin banget suatu hari dia nantinya beneran akan datang ke Indonesia. Pasti deh gantian diriku yang jadi tour guide-nya. Sekarang aku sendirian lagi. Busnya ada delay 1 jaman. Yang busnya mesti berangkat jam 5 sore, jadi berangkat jam 6 sore. Oke deh, sekarang waktunya naik bus. Saat bawa koper, tiba-tiba spontan ada bapak-bapak petugas yang dengan sukarela membantu membawakan koperku. Thank you so much. Baik banget sih, terima kasih ya Pak. Cukup ramai juga para penumpangnya. Persiapan untuk naik bus cuy. Ini busnya. Wah, ada free wifi. Busnya free wifi. Walaupun pelayanan dan busnya bukan bintang 5, tapi ini sudah cukup oke loh untuk kawasan Afrika. Ini lebih baik daripada pengalamanku sebelumnya saat naik bus di Afrika Timur seperti di Kenya, Uganda, atau di Rwanda. Di depanku yang posisinya tepat di belakang sopir ada seorang emak-emak berwajah India. Tapi nggak tahu sih udah jadi orang sini atau bukan, sebab di negeri-negeri Afrika itu memang ada komunitas India. Ini tempat duduk aku guys, udah dalam bus sekarang. Aduh guys, aku duduk sama cowok di sini. Waduh, di sampingku emas-emas, bukan mbak-mbak. Sayang banget sih, biasanya kalau aku naik bus di Afrika dan tempat duduk di sampingku adalah cewek, aku sering kali diajakin kenalan, terus ngobrol jadi membuat perjalanan lebih asyik. Sebagai informasi, selain menggunakan bus dari Harare menuju Victoria Falls, juga bisa menggunakan pesawat. Cuma harga tiket pesawatnya mahal banget. Terbang dengan waktu tempuh 1 jam aja, rata-rata harga tiketnya sebesar $200. Muka gile. Ini adalah salah satu tiket pesawat termahal di dunia dengan rute pendek. Ya, tapi ngapain juga naik pesawat kalau nggak buru-buru kan? Kalau suka petualang, ingin merasakan perjalanan darat dan melihat pemandangan daratan, memang lebih menantang lewat jalur darat. Jam 6 sore sekarang. Jam 6 sore masih terang. Masih terang. Ih, bagus banget awannya. Butuh stamina kuat untuk naik bus dari Harare ke Victoria Falls ini. Terlebih rute jalannya ini harus muter dari Harare ke kota Bulawayo dulu, dari Bulawayo baru ke Victoria Falls. Dengan rute seperti ini, jarak perjalanannya sejauh antara 800 sampai 900 km. Ya kurang lebih 20 jam. Apalagi jalanannya masih banyak yang jelek, itulah sebabnya rata-rata perjalanan memakan waktu antara 15 sampai 20 jam. Busnya biasa aja banget sih. Gak ada hiburannya, cuma kursi aja. AC-nya bagus aja banget karena di sini gak begitu panas. Terus di atasku bercharger. Ini kursinya. Aduh, parah banget sih ini. Perjalanan naik bis jarak jauh, tapi dapat kursi yang sama sekali nggak bisa disandarkan. Ya udahlah, pasrah aja. Di dalam bus tidak tersedia toilet, jadi kalau mau pipis biasanya mesti nunggu sampai ke rest area. Dari pengalamanku naik bus di Afrika, entah itu jarak pendek ataupun jarak jauh, aku belum pernah menemui ada pengamen atau pengemis yang masuk ke dalam bus.
Kalau dilihat dari map seperti ada jalur langsung yang lebih cepat, tapi ternyata tidak ada di sini. Katanya sih jalur langsung dari Harare ke Victoria Falls tidak layak dibangun karena kendala geografis, kondisi lingkungan, dan masalah infrastruktur. Ini karena di jalur tersebut ada tebing curam, sungai-sungai besar, taman nasional beserta area konservasi, sehingga ditakutkan pembangunan jalan baru bisa beresiko merusak ekosistem. Ya ujung-ujungnya penumpang mesti menempuh jarak yang lebih jauh. Kalau dibandingkan dari sini, pergi ke Afrika Selatan malah lebih dekat dibandingkan pergi ke Victoria Falls. Sebelumnya ada kereta dengan jalur rute yang sama panjangnya, yaitu dari Harare ke Bulawayo, lalu Bulawayo ke Victoria Falls. Namun sayangnya kereta api yang dioperasikan oleh Kereta Nasional Zimbabwe itu sudah berhenti beroperasi sejak 2020 akibat sejumlah masalah seperti COVID-19, masalah operasional, infrastruktur, dan ekonomi. Hingga tahun 2025 ini belum kembali dibuka kereta penumpang, hanya melayani kereta barang saja. Sepanjang pengamatanku dari perjalanan darat di Zimbabwe, ternyata masih banyak area dan kawasan yang kosong. Terus masih banyak yang alami gitu. Luas Zimbabwe kurang lebih 390.000 km persegi. Kalau dibandingkan sama negara lain, negara yang mendekati luas Zimbabwe adalah Jepang dengan luas kurang lebih 380.000 km. Malah Zimbabwe sedikit lebih luas daripada Jepang. Tapi untuk perbandingan jumlah penduduknya, Zimbabwe ada sekitar 20 juta populasi penduduk, sedangkan di Jepang ada sekitar 130 jutaan penduduk. Nah, kalau dibandingkan sama pulau di Indonesia, luas Zimbabwe ini kurang lebih 3 kali lebih besar daripada Pulau Jawa yang penduduknya tahun ini 160 jutaan. Jadi kebayangkan di Zimbabwe yang luasnya 3 kali Pulau Jawa, pada tahun 2025 ini cuma ada kurang lebih 20 jutaan aja. Ini aku habis bangun pagi, perjalanan malam hari tidak aku rekam sama sekali karena udah kecapean. Diriku bahkan tidak mau beranjak keluar dari bus semalaman karena udah enggan banget rasanya. Capek, lapar, ditambah leherku yang sakit akibat duduknya tegak terus gak bisa bersandar karena kursi yang jelek. Sekarang busnya berhenti di kota kecil namanya Huange. Ini udah deket sih sama Victoria Falls. Aku pun masih tetap gak mau beranjak dari dalam bus. Hanya ingin keluar ketika busnya udah nyampe di Victoria Falls saja. Bus sampai dengan selamat di terminal kota Victoria Falls pada jam 11 siang waktu setempat. Jadi perjalanan dari Harare ke Victoria Falls ini menghabiskan waktu selama 17 jam. 17 jam di dalam bus. Ditambah delay 1 jam, ditambah naik taksi dan nunggu di terminal selama 2 jam. Jadi ya totalnya aku menghabiskan 20 jam di jalan. Jujur saja, sebetulnya perjalanan jauh seperti ini lebih asyik kalau ada temennya sih. Kalau sendirian itu capek banget. Kalau ada temennya gak begitu terasa capeknya. Aku udah capek banget nih. Udah gak sempat ambil video di terminal bus karena udah terlalu lelah. Selamat tinggal Harare dan selamat datang di Victoria Falls. Cerita di Victoria Falls akan gue sambung nanti ya. Terima kasih udah nonton. Dadah.